Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat segenap keluarga besar SMK Negeri 2 Karaksan, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke habib besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala atau bersesajen untuk patung, wal azlam, dan mengundi nasib melalui anak panah. Rijsun, ialah termasuk perbuatan yang keji, yang menjijikkan dan yang najis. Min amalis syaitan, semua itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah semua itu, jauhi. La'allakum tuflihun, supaya hidupmu beruntung, supaya kamu menjadi orang yang beruntung, baik di dunia ataupun di akhirat. Ayat tersebut menjelaskan 4 larangan yang harus kita jauhi. Salah satunya adalah khamar. Khamar itu kalau dalam hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khamrun itu adalah khamar. Jadi khamar itu ialah setiap yang memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Jadi jelas yang memabukkan itu khamar dan yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Maka dari itu ayat ini menyuruh kita untuk menjauhi, karena selain termasuk itu adalah barang haram, supaya Allah, supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku, khamar apakah sama dengan narkoba? Kalau dilihat jenisnya, narkoba itu adalah bentuknya padat, zat padat. Kalau khamar adalah zat cair. Ada juga narkoba yang bentuknya gas. Kalau melihat hadis tadi,
kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamar, maka jelas apapun yang memabukkan, baik itu bentuknya gas, cair, ataupun padat, semua yang memabukkan itu adalah khamar. Dan setiap khamar dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis ini tegas. Jadi maka dari itu jauhilah anak-anakku, supaya hidupmu la'allakum tuflihun, supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa yang tidak ingin hidupnya beruntung, ataupun di dunia ataupun di akhirat, baik dunia ataupun di akhirat. Ingat, saya hanya mengingatkan kepada kalian, saya punya sebuah cerita yang diceritakan oleh teman saya, bahwa dia punya saudara yang kecanduan narkoba. Awalnya tidak tahu, ternyata kecanduan narkoba, kata teman saya, itu sangat merugikan. Satu, mengancam masa depan. Kalau kalian sudah kecanduan narkoba, cita-cita kalian akan musnah. Ingat, cita-cita kalian akan musnah. Maka dari itu jauhilah. Yang kedua, kenapa cita-cita kalian akan terancam? Coba, kata cerita teman saya itu, adiknya yang pertama dari uang saku, karena berawal dari diberi temannya kecanduan, akhirnya adiknya dikasih, sudah. Besokan harinya pengen beli sendiri dari uang sakunya, beli 50. Tidak puas lagi, menginginkan yang lebih dari itu, akhirnya minta uang yang lebih kepada orang tuanya, dikasih, beli 100.000. Terus setiap hari meningkat, bahkan setiap kali beli, setiap hari mencapai jutaan. Bahkan pernah harga 2 juta, beli 2 juta dalam satu hari. Dijalankan selama 4 tahun. Coba, dari mana uangnya? Kalau sudah orang tuanya tidak punya, maka barang-barang yang berharga akan dijual. Dan kalau sudah barang-barang berharganya habis, maka dia akan mencuri. Nah, ini bahayanya. Maka dari itu, ayo kita jangan sampai kecanduan kepada barang haram itu. Cara menjauhinya adalah satu, gampang, kita jauhi pergaulan-pergaulan yang memang sering mengkonsumsi narkoba. Jauhi teman-teman kita yang sudah memakai. Kalau kita berani, kita laporkan teman-teman kita, siapa yang pakai, siapa yang mengedar, supaya kita bisa memutus yang namanya pengedaran narkoba itu. Karena tidak bisa orang yang sudah kecanduan narkoba dibawa ke dokter, tidak bisa. Harus dibawa ke tempat rehabilitasi. Kalau tidak dibawa ke tempat itu, tidak akan bisa sembuh, sulit untuk sembuh. Nah, itulah. Jadi, ayo kita bekerja sama untuk memberantas adanya narkoba ini, supaya kehidupan kita, saudara-saudara kita bisa bahagia, bisa meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.